Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother dan sister keren se-Indonesia, masih selimutan atau sudah siap menaklukkan dunia? Bangun, karena yang dijamin rezekinya bukan hanya yang tidur. Pukul 8.30 pagi ini, saatnya kita menyalakan mesin iman dan produktivitas. Selamat datang di PK Iman, program yang bakal bantu kamu upgrade iman tanpa skip gaul yang positif. Saya, Narina Sanfaiza, siap menemani kamu dari pagi ini sampai selesai dengan tips istiqomah yang enggak bikin kaku dan playlist nasyid yang penuh pesan positif. Yuk kita tunjukkan kalau pemuda yang keren itu adalah pemuda yang beriman, berakhlak, dan berprestasi. Dengan bismillah, PK Iman resmi on air. Mari kita tebarkan kebaikan hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang healing sejati bukan liburan, tapi bersyukur. Brother and sister, jika kita terus merasa kurang, percayalah kita sedang menderita penyakit kronis modern yang disebut dengan kekurangan syukur atau gratitude deficiency syndrome. Oleh karena itu, hari ini mari kita bahas resep self-healing terbaik yang Allah berikan, yaitu syukur. Generasi kita adalah generasi yang hidup di era filtering. Kita melihat kehidupan orang lain yang sudah melewati 5 lapis filter di media sosial. Dan kita membandingkannya dengan realitas kita yang unfiltered, yang raw, yang kadang memang berantakan. Disinilah letak bahayanya ketika kita terus membandingkan, kita jatuh pada dua hal. Yang pertama, FOMO. Fear of missing out, atau bisa disebut takut ketinggalan tren, liburan, atau pencapaian orang lain, sehingga kita lupa menikmati proses hidup kita sendiri. Yang kedua, kufur nikmat. Kita lupa bahwa kita punya mata untuk melihat gadget itu, punya jempol untuk scroll, punya kuota untuk mengakses internet. Itu semua nikmat yang sering kita anggap remeh. Padahal janji Allah sangat jelas, dan ini adalah motivasi terbaik yang bisa kita dapatkan dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ayat ini powerful. Bersyukur bukan hanya kewajiban agama, tapi strategi hidup terbaik. Bersyukur itu bukan ending, tapi jalan menuju upgrade. Bagaimana kita menerapkan syukur di tengah kehidupan yang serba cepat ini? Ada 3 kunci utama. Yang pertama, syukur lisan. Ubah vibe negatif jadi vibe positif. Kurangi mengeluh dan mulai memperbanyak alhamdulillah. Biasakan lisan kita berkata, capek banget hari ini. Nah, kita biasakan menjadi, alhamdulillah hari ini Allah kasih tenaga buat menyelesaikan banyak hal. Mengubah kalimat adalah mengubah mindset. Hati yang bersyukur adalah hati yang otaknya terlatih mencari kebaikan di balik kesulitan. Terus yang kedua, syukur perbuatan. Gunakan resource dengan bijak. Allah kasih kita nikmat waktu luang. Syukuri dengan menggunakannya untuk hal produktif, bukan hanya buying, watching, atau scrolling tanpa tujuan. Allah kasih kita nikmat otak yang cerdas. Syukuri dengan belajar keras, meraih prestasi, dan memajukan umat. Allah kasih kita nikmat kesehatan. Syukuri dengan menjaga pola hidup, berolahraga, dan tidak overthinking sampai sakit. Bersyukur artinya menjadikan nikmat itu sebagai sarana investasi akhirat, bukan hanya konsumsi duniawi. Yang ketiga, syukur hati. Lakukan digital detox komparasi. Ini penting, mulai sekarang berkomitmenlah untuk membandingkan bab 1 kehidupan kita dengan bab 20 kehidupan orang lain. Semua orang punya timeline dan tantangannya masing-masing. Ingatlah, kesehatan mental kita jauh lebih berharga daripada jumlah followers atau view. Syukur adalah antibodi terbaik melawan depresi dan insecurity. Fokus pada progres diri sendiri, bukan pada rating dari orang lain. Brother and sister, syukur bukanlah obat mujarab yang instan, tetapi kebiasaan yang harus kita tanamkan setiap hari. Coba tantang diri kalian malam ini. Sebelum tidur, jangan langsung buka TikTok. Ambil waktu 5 menit, tulis atau sebutkan 3 hal kecil yang patut Anda syukuri hari ini. Sekecil apapun itu, mungkin, alhamdulillah, tadi tidak terlambat kuliah atau sekolah. Alhamdulillah, masih bisa tidur di kasur yang nyaman. Lakukan ini rutin, dan rasakan betapa hidup kamu akan dipenuhi update yang positif. Hiduplah dengan penuh syukur, maka Allah akan upgrade semua level kehidupan kamu. Semoga kita semua dijadikan generasi muda yang cerdas, produktif, dan pandai bersyukur. Itu saja pesan dakwah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setiap hari kita sibuk, kita abaikan jam tidur, kita pilih yang serba cepat, serba instan. Tahukah Anda, pola hidup instan adalah tabungan penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan jantung. Mereka mengintai tanpa disadari. Jangan tunggu sakit, investasikan kesehatan Anda sekarang. Cukup dengan 3 langkah sederhana. Yang pertama, makan dengan seimbang, lalu gerak aktif, dan yang ketiga, istirahat cukup. Kesehatan bukan biaya, tapi investasi. Jaga sehatmu agar masa tuamu penuh tawa dan makna. Jaga sehatmu, bahagia masa tuamu. Selamat sore pemirsa, saya Nerina Sanfeza akan menyampaikan informasi penting. Inilah berita selengkapnya. BNPB pengungsi korban banjir di Aceh berkurang. 13 Desember 2025 antara News. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan jumlah pengungsi korban banjir dan longsor di Provinsi Aceh terus berkurang dari 817.000 orang menjadi 586 orang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, di Banda Aceh, Sabtu mengatakan berkurangnya jumlah pengungsi karena sebagian sudah kembali ke rumah masing-masing. Jumlah pengungsi di Aceh terus berkurang. Per Jumat 12 Desember sebanyak 817.000 dan hari ini Sabtu 13 Desember menjadi sebanyak 586.000, kata Abdul Muhari. Sedangkan secara keseluruhan, kata dia, jumlah pengungsi korban banjir di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebanyak 884.000 berkurang menjadi 654.000 orang. Sementara, korban meninggal di 3 provinsi per Sabtu 13 Desember sebanyak 1.006 orang, terdiri atas di Aceh sebanyak 414 orang, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 349 orang, dan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 242 jiwa. Untuk data hilang menjadi 217, nama dari 226 nama dan kebencanaan tersebut ada yang berkurang dan ada yang bertambah. Dinamika data tersebut karena ada validasi dan identifikasi di lapangan, katanya. Menyangkut dengan distribusi logistik, Abdul Muhari mengatakan BNPB bersama pihak terkait lainnya pada tanggap darurat fase kedua terus mengoptimalkan penyaluran logistik kepada korban bencana. Distribusi logistik pada hari ini ada 16 pengiriman via udara dengan berat 11,3 ton, 2 pengiriman melalui darat seberat 3 ton, serta menggunakan kapal dengan 5 pengiriman sebanyak 47,4 ton, katanya. Abdul Muhari mengatakan pemulihan jembatan putus akibat banjir terus dipacu dan diharapkan selesai secepatnya. Pemulihan jembatan tersebut untuk mempercepat penyaluran bantuan melalui jalur darat. Pemulihan beberapa jembatan putus, terutama di lintas timur Aceh tersebut terus dipacu. Jika semua jembatan selesai, maka penyaluran bantuan ke wilayah bencana bisa lebih optimal, kata Abdul Muhari. Itulah berita yang bisa saya dapat sampaikan. Saya Nerina Sanfeza, pamit undur diri. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان،
بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد Alhamdulillah, tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sudah saatnya saya Nana Sanfeza undur diri dari udara. Tapi semangat untuk terus beramal baik nggak boleh ikut undur diri ya, brother and sister. Terima kasih banyak sudah menyimak Peka Iman hari ini. Ingat pesan hari ini, hijrah itu butuh proses, bukan protes. Jangan pernah lelah berbenah diri, karena surga itu mahal harganya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di gelombang dan jam yang tepat. Dan tetap jaga sholat, jaga lisan, dan jaga hati. Dari balik mikrofon, saya Nana Sanfeza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.